saya mengingat kembali suasana berpuasa zaman dahulu dengan sekarang yang kita nikmati. Biasanya dulu, kalau zaman dulu, itu dibangunkan jam 1 itu sudah dibangunkan. Sudah dibangunkan zaman itu. Sahur kira-kira kan. Jadi waktu itu pertama sekali puasa, untuk bangun itu aja malas. Cuman kita nggak berani kemana-mana, takut puasa kita nggak tahan gitu. Itu karena takut tadi kita nggak dikasih nih makanan yang enak-enak ini, kira-kira seperti itu. Di suasana Ramadan kali ini Pak Ketua, Siap. boleh disapa dulu pemirsa kita di Bengkulu, khususnya di Bengkulu Tengah. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pepi Suheri, SHP, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ribuan terima kasih dengan acara pada malam hari ini, nuansa atau nostalgia kenangan bagaimana berpuasa zaman dahulu. Kemudian saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Bengkulu, khususnya Kabupaten Bengkulu Tengah, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan syafaatnya, mendapatkan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi kelancaran dan tetap menjalankan ibadah puasa di tahun 2026. Oke, luar biasa. Oke Pak Ketua, sebelum kita mengulik masa kecil Pak Ketua saat menjalani puasa Ramadan, mungkin sebagai gambaran untuk pemirsa kita, boleh diceritakan Pak Ketua ini besar di mana, di daerah mana, dan suasana kampung Pak Ketua itu seperti apa? Siap. Oke, terima kasih kawan-kawan Tribun. Pada kesempatan ini saya mengingat kembali suasana berpuasa zaman dahulu dengan sekarang yang kita nikmati. Sewaktu yang saya masih ingat itu mungkin umur 3 tahun, 4 tahun itu kayaknya. Yang saya masih ingat ini kan. Kalau yang selain-selain ini mungkin lupa ini. 4 tahun, 5 tahun sampai sekarang. Pada umur 4 sampai 5 tahun kita melakukan puasa. Kalau menurut saya zaman dahulu itu asik loh. Asik, walaupun banyak serba kekurangan, tapi suasananya sangat asik sekali. Jadi suatu itu saya mulai belajar berpuasa itu kayaknya umur 4 tahun atau 5 tahun itu. Karena kenapa? Suatu itu saya kecilnya tinggal di Desa Dusun Baru 2, sekarang Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kalau dulu kita masih Bengkulu Utara. Untuk itu saya dulu tinggal sama nenek. Karena semasa kecil saya, orang tua, khusus ibu saya nggak ada lagi. Makanya tumbuh besar bersama nenek saya dan kakak saya. Sewaktu itu kita mulai belajar puasa dan alhamdulillah tekanan nenek saya itu luar biasa. Saat kita tidak melakukan puasa kita dihajar ini, dimarah luar biasa. Artinya saat itu kita mulai belajar berpuasa, kemudian disajikan dengan makanan. Kalau menurut saya itu luar biasa yang disajikan oleh nenek saya. Walaupun sekedar sambal tempoyak, tapi menurut saya itu luar biasa kira-kira kan. Artinya kami dibangunkan dan harus diwajibkan untuk melakukan puasa. Saat itu yang disampaikan nenek saya, siapa yang tidak berpuasa, mulai nanti orang berbuka, nanti saat makan berbuka itu kita belakangan. Nah, jadi yang berpuasa loh, siapa yang berpuasa silakan makanan yang sudah disajikan. Kira-kira seperti itu. Makanya kita nekat, kita harus berpuasa. Karena kejaran ini nanti ketimbang nggak suruh makan, kira-kira seperti itu. Nah, awalnya seperti itu. Pak Ketua masih ingat pertama kali dibangunkan sahur oleh nenek itu seperti apa? Nah, sewaktu itu kayaknya bangunnya malas banget. Sangat malas. Karena kenapa? Itu dibangunkan kalau nggak salah saya, biasanya dulu, kalau zaman dulu, itu dibangunkan jam 1 itu sudah dibangunkan. Sudah dibangunkan zaman itu.
sahur kira-kira kan. Jadi waktu itu pertama sekali puasa, untuk bangun itu aja malas. Tetapi dengan tekanan, dengan ibarat kata waktu itu nenek saya ingin menyuruh cucu dia ini berpuasa, bagaimana cara dan teknis dia tetap ngotot kita harus bangun untuk melakukan sahur. Nah, itu kira-kira seperti itu. Dan kemudian kami tinggal bertiga, saya, kakak saya, abang saya sama nenek, tinggal di rumah ini posisinya rumah dulu di sini nih, tapi tinggi. Nah, tapi di depan rumahnya tinggi waktu itu. Dan sewaktu itu saya lupa ingat ya, kalau belum ada listrik kayaknya, gelap, masih pakai lampu apa namanya minyak tanah itu, yang pakai lampu sumbu itu, bukan apa strungking, bukan itu apa lampu apa namanya? Bahasa Indonesia lampu teplok. Nah, kira-kira seperti itu kan, nah itu waktu itu. Jadi artinya makan masih dihidangkan atau? Hidangkan, disiapkan sama nenek saya. Jadi nenek saya itu, dia itu setiap pingin bersahur, mungkin sudah dari jam 12 itu sudah siap-siap. Sudah siap-siap. Kita juga dulu cuman di rumah tuh nggak ada jam kayaknya. Cuman tebaan, mungkin kira-kira itu ini sekitar jam berapa gitu. Nah, itu. Dan saat itu mulai sahur, mulai pertama sekali saya sahur. Ya karena dulu mohon maaf, saya ceritakan di sini, saya ini kan orangnya nakal, kira-kira kan. Jadi nenek ini membina bagaimana karakter saya ini jadi benar. Karena kenapa? Kita dari umur 1 tahun 6 bulan belum pernah menerima kasih sayang dari ibu saya. Umur 1 tahun 6 bulan ibu saya nggak ada lagi, saya tinggal sama nenek. Jadi nenek saya menggombleng saya supaya cucu dia ini menjadi ke depan menjadi orang yang benar dan sesuai dengan syariat agama Islam. Makanya kita ditekan pertama ini puasa nih. Puasa kita ditekan. Dan asik itu istilahnya. Nah, saat itu kita nih kalau subuh ini kalau mau bersahur, otomatis kan agak gimana ya, makan nih kadang-kadang seperti apa namanya makan sahur gitu kan, agak kurang gimana gitu. Cuman dorongan nenek, ngelihat nenek, ayo makan cung, ya kira-kira ya namanya zaman dulu sambal tempoyak aja menurut saya udah luar biasa. Kita tidak berbicara harus ada daging apa itu, mungkin zaman itu nggak kebeli, kita kira-kira sebenarnya nggak kebeli kira-kira. Sambal tempoyak aja sudah membuat kenikmatan yang kami makan supaya bisa bertahan puasa sampai maghrib untuk besok harinya, kira-kira kan seperti itu. Artinya saat itu era-era tahun berapa lah Ketua? Kayaknya saya ini 79 mungkin 83 ya kayaknya ya. 80-an kira-kira kan 83 apa 84 kira-kira seperti itu. Nah, pertama sekali puasa. Itu luar biasa benar. Kenapa? Zaman seperti itu kalau kita ingat sekarang ya, kalau sekarang sudah serba canggih lah ya. Kalau zaman itu kita harus mengeluarkan tenaga kita kalau pengen sesuatu. Kalau sekarang tinggal lagi pesan lewat HP online, kira-kira seperti itu. Sahur, paginya menjalani aktivitas pertama di bulan Ramadan itu, Pak Ketua masih ingat apa yang Pak Ketua lakukan saat hari pertama puasa itu? Sewaktu habis sahur, sambil menunggu subuh, biasanya kan orang-orang ini namanya puasa pertama, banyak sekali masyarakat ini anak-anak muda keluar rumah, habis bersahur keluar rumah, jalan-jalan sambil nunggu subuh, kira-kira seperti itu. Dan itu luar biasa ramenya itu. Jadi di depan rumah kita ini orang dari Karangtinggi, orang dari Tabamutung itu jalan sampai menunggu subuh. Sampai nunggu subuh, sudah sholat subuh, kebanyakan kita ini istirahat. Kalau saya secara pribadi istirahat tidur. Nah, biasanya namanya puasa pertama itu ya karena kita dibangunkan cepat, kira-kira kan, artinya bangunnya agak lama lah sampai jam 10. Cuman nenek itu tidak pernah ibarat kata itu membangunkan kami, mungkin karena kita puasa pertama atau seperti apa, didiamin. Yang dibangunin saat kita udah masuk jam sholat, nah, dibangunin sama nenek. Nah, hari-hari puasa pertama itu nggak akan kemana-mana itu kalau puasa pertama, istirahat di rumah. Ibarat kita ini ya namanya pertama gitu kan, luar biasa nih, ini tahan nggak nih, tahan nggak kira-kira. Tapi tadi pesan nenek saya masih ingat, kalau kita nggak berpuasa
kita tidak akan pernah bareng yang akan berbuka puasa. Artinya sisa, kira-kira. Tapi saya berpikir, ketimbang abang saya yang makan untuk berbuka, lebih baik saya puasa juga. Kira-kira seperti itu. Jadi, momen-momen menunggu beduk maghrib itu gimana Pak? Itu di era 80 itu? Waktu itu kalau tidak salah saya Radio Cawang. Itu kan Radio Cawang waktu itu. Itu kalau nggak salah saya, apa ya, dengar pokoknya di Radio Cawang itu sambil menunggu apa namanya buka puasa. Artinya dulu nggak, mohon maaf, yang kita ini jam mungkin ini kenapa aja kayaknya nggak ada di rumah nenek dulu. Cuman ada Radio Cawang yang kadang kita dengar nih kapan sih menunggu itu sampai dari jam 4 sampai berbuka puasa, kita dengerin terus nih kapan buka. Cuman kita nggak berani kemana-mana, takut puasa kita nggak tahan gitu. Itu karena takut tadi kita nggak dikasih nih makanan yang enak-enak ini, akhirnya seperti itu. Itu karena hari pertama. Artinya ketika hari pertama artinya selesai. Sukses, aman, aman. Biasanya kalau hari pertama itu, kalau bahasa kami itu puasa tua, itu pasti sukses. Tidak ada cerita nggak sukses. Puasa kedua masih sukses. Terkadang sudah sampai 5 hari. Kawan-kawan ini banyak anak-anak nih, ayo kita main ke sungai. Nah, terkadang kalah kilapnya di situ. Oke, sebelum ke situ Ketua. Boleh ceritakan dulu apa menu berbuka puasa pertama saat itu Pak? Kalau nggak salah saya waktu itu nenek itu dimasakin bubur kacang hijau. Kalau nggak salah saya itu. Zaman kami itu untuk apa namanya es batu. Kayaknya kalau kita nunggu orang dari kota yang bawa apa es batangan itu. Es balok lah. Es balok. Nah, itu. Kalau pingin es batu waktu itu dari kota yang datang. Nah, itu kadang biasanya ada anak Karangtinggi ini sering kan dia beli, sore-sorenya dia kelilingin kira-kira. Kebanyakan es balok waktu itu. Iya. Nah, kita masuk ke aktivitas yang hari kelima tadi Mas. Apa yang dilakukan saat itu? Jadi sudah hari kelima, mulai berpikir nih. Nah, puasa tetap. Karena kita tadi sesuai apa yang disampaikan nenek tadi. Jadi kawan-kawan mulai ngajak kita main ke sawah, ke sungai. Main ke sungai. Ya tetap kita puasa nih. Saya itu orangnya dari kecil paling nggak suka pakai baju. Biasanya baju ditaruh di pundak. Nah, jalan nih. Nah, itu. Terus mulai sampai di sawah, mulai ngeliat-ngeliat nih. Awalnya mandi dulu, bla 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 bla. Mungkin capek atau apa. Lah dulu apa namanya? Nggak kayak sekarang. Kita ini badan-badannya sudah besar-besar kayak gitu kan, sudah beranilah namanya masuk hutan kira-kira kan. Nah, masuk itu ayo kawan-kawan ini udah bareng, ada 5 orang kayak salah. Jadi bareng-bareng ada yang bisa manjat. Di sawah itu kan banyak sekali pohon kelapa. Jadi awalnya nggak berani sama sekali. Kawan-kawan sudah naik kan, jatuhin kelapa, bawa pisau juga sana kan. Awalnya kita nggak berani nih, nggak berani karena tadi kita masih ingat pesan nenek. Kira-kira kan takut nanti nggak dikasih berbuka, nggak bisa makan bareng kira-kira terakhir masih takut. Tapi lama kelamaan saya ngeliat tuh enak dan memang perut ini benar-benar lapar dan haus kira-kira habis mandi tadi kira-kira seperti itu. Artinya puasa kelima itu nggak sampai berbuka. Kalau nggak salah saya itu mungkin di jam 1 atau jam 2 itu sudah pecah. Nah, tapi di rumah habis makan kelapa kawan-kawan ini kompak ini, jangan ada yang cerita sama orang tuanya, sama juga jangan coba-coba cerita sama nenek saya. Kira-kira kan pulang jauh nih masuk ke jalan Penanding itu, jauh sawahnya. Kalau bahasa kita itu sawah Padang Segaro, nah, jauh. Jadi udah makan kelapa dibersihin, pokoknya jangan sampai ini tetap kering, jangan sampai ini kayak basah. Kalau basah sudah ditebak nih, karena nenek dan kakak abang saya punya keraguan. Kalau saya keluar tahan nggak puasanya? Biasanya dia berpikir ini kalau nggak tahan ini. Nah, kalau puasa pertama oke, kena di rumah terus. Pas udah puasa kelima, bisa jadi ini sudah keluar, mungkin aktivitas dengan kawan-kawan, mungkin ya namanya masih anak-anak kan. Akhirnya pulang, kita waktu itu pulang mungkin hampir jam 3 lewat lah kita pulang gitu kan. Pulang jam 3 lewat, itu pura-pura capek. Kira-kira kan pura-pura capek, pura-pura haus. Nah, pertanyaan Nek, kalau bahasa Sarawak itu, masih puasa kapan pi? Kata. Ah, kira-kira. Masih Nek kataku. Yakin kawan, kamu kemana? Kami mandi di sungai tadi. Sabar rombongan,
si A, B, si C, sampaikan seperti itu. Nek do yakin kapan puasa lagi gitu. Nah, artinya nenek saya sudah nggak yakin. Enggak, kata saya bisa bertanggung jawab kan, bohong saya. Nah, nenek saya sih bohongin, kira-kira waktu itu kan. Saya tetap berpuasa. Nah, kenapa kejaran tadi pingin berbuka bersama dan menikmati hidangan yang sudah dimasak oleh nenek. Kira-kira seperti itu. Nah, Pak Ketua masih ingat itu siapa itu teman-teman Pak Ketua saat aktivitas batal puasa itu, Pak Ketua? Itu yang seumuran saya. Ini sekarang ada yang namanya M. Haris tinggal di Tabamutu, kira-kira kan. Ada yang Didi Julius, kira-kira kan. Mereka tinggal sudah dalam. Ini angkatan saya. Saya ini banyak teman saya ini kecil, tapi teman-teman sudah umurnya besar. Saya kalau seumuran benar itu dikit, tapi lebih ke di atas saya, teman. Nah itu, kalau ada apa-apa kan mereka bisa melindungi kita. Kira-kira seperti itu. Boleh disapa dulu teman-teman kecil ya, Pak. Halo kawan-kawan yang sama-sama puasa kelima memecahkan puasa sewaktu di sawah Padang Segaro. Oke. Artinya 30 hari puasa, mungkin aktivitasnya seperti yang Pak Ketua ceritakan tadi. Momen-momen mendekati Idul Fitri apa yang paling berkesan, Pak Ketua? Nah, ini yang asik nih. Biasanya puasa itu awal, kira-kira kan, akhir. Nah itu tadi. Kenapa kita harus akhir? Karena ini momennya Idul Fitri. Kita pingin kejarannya, kita biar ada baju baru, celana baru, sendal baru, kira-kira. Kalau yang nggak puasanya sampai full, ya kan, otomatis ini bonus-bonus yang apa disampaikan nenek itu nggak bakal dibeli, kira-kira. Walaupun nenek sangat susah sekali karena dia hidupi kami berdua sama kakak. Waktu itu sangat susah sekali, nenek banting tulang. Kemudian juga itu karena berhubung bapak saya nggak serumah lagi, bapak saya tinggal di kota. Kadang-kadang bapak juga bantu juga. Nah momen-momen itu yang sangat kayak tunggu mau lebaran itu. Yang pertama baju baru. Itu kira-kira sendal baru, celana baru. Ini yang ininya. Ini yang momen-momen yang kita kena asik. Zaman itu kalau nggak pakai serba baru, nampaknya kurang abdol. Kemudian saat kita mau lebaran, suasana itu kita sudah melakukan puasa sampai 30 hari kan. Artinya ini momen kebahagiaan kita, momen gembira kita. Nah, artinya saat itu untuk Idul Fitri, karena kita tadi kalau mau jujur ini jujur ya, puasanya ini tadi awal, akhir kira-kira kan, kira-kira seperti itu nih. Akhir puasa ini kenapa? Jangan sekali-kali seminggu akhir itu kita nggak puasa. Ketahuan itu hancur kita. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi seminggu terakhir wajib. Apalagi puasa terakhir itu biasanya kami waktu masih kecil-kecil itu sering takbiran dari rumah ke rumah. Nah, tadi takbiran dari rumah ke rumah. Dan nenek saya walaupun kami hidup susah, anak-anak nenek saya sering kalau mau lebaran itu bawa kue atau seperti apa. Nenek saya akan melakukan di rumah melakukan takbir. Kalau gini kan kebanyakan sudah di masjid. Kalau dulu dari rumah ke rumah. Nah itu. Nah asik kita nunggu-nunggu nih. Kadang-kadang baru dapat giliran kira-kira karena banyak yang mau diinin. Nah momen-momen itu biasanya kita mainkan meriam kalau kami bahasa itu kan, meriam itu. Meriam bambu. Meriam bambu itu. Kemudian ngidupkan tempurung kelapa itu. Dikumpulkan, dikeringkan itu. Sambil nunggu ya, orang ini kan takbiran. Jadi luar biasa nih. Walaupun dulu masih pakai lampu minyak tanah, tapi bahasa takbiran itu luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ya kita momennya belum ke secara agama tapi asiknya ini momen itu, walaupun belum terlalu rame masyarakat sini, tapi zaman itu menurut saya kena teman-teman itu udah rame kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat di media sosial Pak Ketua, banyak yang terkenang momen-momen nostalgia itu ketika mendengarkan suara takbir. Kalau Pak Ketua sendiri kalau
momen yang saat ini, kalau mendengar suara takbiran Idul Fitri itu, apa yang langsung ada di kepala Pak Ketua? Saya kalau sekarang mendengar masalah takbir, momen-momen takbir itu, saya teringat zaman dulu. Kalau menurut saya, walaupun sekarang penuh kecanggihan, teknologi kita sudah modern lah, tapi saya ingin merasakan kenikmatan yang waktu momen-momen kita mau lebaran, khusus zaman-zaman kita masih kecil, zaman kita SD, itu rasanya pingin kembali ke sana lagi. Karena kenapa? Jujur saya sampaikan, walaupun sekarang ini seperti apa modernnya kira-kira kan, tapi nggak bakal ketemu di dalam hati kita yang hal-hal yang kemarin dan masih waktu kita masih kecil dan SD itu yang kita temui. Karena kalau menurut saya sekarang masyarakat sudah canggih, sudah ya gimana lah. Tapi yang momen terdahulu, yang takbir Allahu Akbar, kesannya tuh jauh sekali. Oh ini loh. Nah kalau dulu kita, mohon maaf ya, boro-boro HP kira-kira, listrik ada yang nggak punya, kira-kira kan seperti itu. Tapi saya pingin merasakan bagaimana kenikmatan yang terdahulu. Momen-momen itu pingin saya kembalikan. Cuma sekarang saya lihat ini ya asik, takbiran, keliling, pawai, tapi nggak seasik dulu. Kemudian kalau zaman dulu, mohon maaf, sebelum lebaran masih puasa, tarawih, kami rata-rata sudah tarawih itu, keliling jalan-jalan keliling, akhirnya nanti pulang ke masjid. Nah, tidur di masjid. Itu biasanya sudah ke-6, ke-7 kira-kira kan tidur di masjid untuk membangunkan orang yang melakukan sahur. Kira-kira kan itu. Nah, itu kayaknya sudah mulai besar, itu mulai SD kalanya, udah mulai SD waktu itu. Seperti itu. Jadi kalau kenangan Ramadan era 80-an itu apa yang masih relevan Pak Ketua lakukan di saat ini, terutama untuk anak gitu? Kalau momen Ramadan yang jelas ya kadang-kadang saya cerita sama anak-anak nih, namanya anak-anak kan, dia ngelihat sudah momen sekarang, rasa percaya rasa enggak mereka kan. Cuman satu poin yang saya ingat kalau anak-anak saya sampaikan zaman dulu, yakin aja puasa ya. Ini terkadang kala anak-anak ini diceritain orang-orang keluarga-keluarga ini ya seperti itu. Kadang-kadang anak-anak bertanya kan, kalau kecil-kecil ayah lu, kalau kami kan puasa semua ya, ayah kecil-kecil itu, wah puasa lah, aman, kayak kira-kira seperti itu. Artinya di momen Ramadan yang sekarang ini, tradisi apa yang masih dijaga oleh Pak Ketua? Yang jelas biasanya kalau kami di rumah ini kadang-kadang yang tetap kami jaga ini untuk berbuka dan bersahur. Jadi saya anak-anak ngumpul nih. Walaupun sesibuk apapun kondisi kita, kalau untuk puasa pertama, kedua, ketiga, saya ya tinggalkanlah aktivitas saya dulu. Saya harus kumpul dengan anak-anak karena waktu itu saya masih ingat masih kecil, walaupun kami dengan sambal goreng yang kita makan, tapi kita kumpul dengan abang, dengan nenek. Nah saya melakukan tradisi itu setiap puasa pertama, kemudian berbuka pertama, itu saya wajib sama anak-anak, sesibuk apapun saya. Seperti apapun kan, mungkin ada kegiatan, saya wajib ini 1 sampai ke 3 itu saya tetap bersama anak-anak. Kira-kira karena saya ingat itu tradisi nenek saya itu, kekompakan keluarga, momen-momen itu kita makan bersama, kemudian berbuka bersama, itu seninya luar biasa. Dan asiknya saya lihat anak-anak saya masih kecil, saya ingat dulu, kalau dulu saya agak rebutan sama abang saya, kira-kira kan, karena makannya dikit, barang dikit, menunya dikit, perutnya lapar. Nah, kalau sekarang ini alhamdulillah anak-anak kita kan nggak bakal jadi rebutan. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau yang Pak Ketua rasakan tadi sudah sempat diceritakan, yang paling terasa betul Ramadan sebagai Pepi Suheri Ketua DPRD Bengkulu Tengah dengan Pepi Suheri zaman anak-anak, pelajaran apa sih yang didapat Pak Ketua? Yang jelas untuk saat ini dan dulu, kalau dulu yang masih ingat saya, kalau menu buka dan sahur itu masih ingat, nama zaman dulu kan. Terkadang saya berpikir untuk saat ini ya kondisi sudah modern atau seperti apa, mungkin orang rumah ini udah pintar masak seperti apa dan menunya bermacam-macam. Kalau dulu itu berbuka puasa itu atau bersahur itu
Paling menunya nasi, gulai. Kalau sahur, kalau berbuka, ini nanti mungkin seperti ada kolak nih tadi kira-kira kan. Yang namanya kue-kue apa itu? Itu yang saya masih ingat. Kadang-kadang saya setiap melakukan berbuka pertama itu pernah sering neteskan air mata. Karena nggak mungkin saya bisa merasakan yang seperti sekarang. Itu yang berkesan. Tidak mungkin, tidak pernah dalam pikiran saya akan seperti sekarang. Ya, karena kenapa? Hidup aja syukur seperti itu. Kalau nggak ada nenek mungkin belum tentu kita hidup kira-kira. Nah, ini yang saya ingatkan dan saya sampaikan dengan anak saya, terus menjaga iman kita, kemudian jangan pernah ribut saat kamu berbuka maupun sahur. Saya paling saya marah sekali. Karena kenapa? Zaman itu kami ribut itu karena nggak ada barangnya. Kalau kini barangnya ada, menunya ada, apa yang sih kamu ributkan? Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, Pak Ketua, sekarang Pak Ketua sudah sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah, juga memimpin keluarga. Kira-kira Pak Ketua tuh ingin nanti anak-anak Pak Ketua itu mengingat Ramadan ini sebagai apa sih? Apa yang Pak Ketua harus tanamkan dari sekarang agar ketika anak-anak Pak Ketua tadi bercerita, dia ingat momen Ramadan bersama ayah dan ibu? Intisarinya, kalau saya tanamkan dengan anak-anak saya, yang keluarga saya, kita, momen-momen Ramadan, atau bukan pun momen Ramadan, kita harus tetap kompak dan berbuat baik. Apalagi di momen Ramadan ini. Yang namanya momen Ramadan, istilahnya ya anak-anak saya kalau bisa tidak bisa secara uang, paling tidak lewat makanan. Untuk ini yang saya tanamkan. Artinya saat saya tidak ada di muka bumi ini, anak-anak saya tetap baik dengan keluarga, tetangga, dan orang lain. Harus berbuat baik dan terus melakukan dan jangan pernah keluar dari koridor-koridor agama. Dan saya mohon maaf, saya sampaikan di sini. Ya saya ini kan mungkin kalau orang-orang sini tahu persis siapa saya masih kecil dan mudanya kira-kira. Dan saya tidak mau anak-anak saya seperti saya. Kira seperti itu. Dan terus jaga martabat dan harkat martabat dari keluarga. Itu yang saya minta sama anak-anak. Dan fokus jangan pernah tidak berbuat baik dan berbagi. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, Ramadan hari ini Pak Ketua, mungkin Pak Ketua boleh berbagi nasihat atau berbagi pesan dengan masyarakat Bengkulu, khususnya di Bengkulu Tengah. Silakan Pak Ketua. Oke, terima kasih kawan-kawan Tribun. Pada kesempatan ini berpuasa di tahun 2026, saya minta khusus Kabupaten Bengkulu Tengah kita tetap menjaga Ramadan ini dan terus diberikan kesehatan hingga kita bisa melakukan puasa sampai sudah ditentukan dan 1 bulan penuh. Dan saya juga berharap dalam hal Ramadan ini ya kita jangan berpikir buka atau menunya apa, tapi kita tetap melakukan kewajiban kita karena mayoritas di Provinsi Bengkulu, apalagi Bengkulu Tengah ini masyarakatnya Islam. Ya, tetap dan kita juga menghargai seluruh agama yang ada di tempat kita. Kemudian saya juga himbaukan kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, kalaupun kita tidak berpuasa atau kita sakit atau seperti apa, janganlah melakukan makan di depan umum. Ini harus kita jaga ini, jangan sampai. Nah, terkadang kala kita ini tadi nggak bisa menghormat lagi orang ini puasa. Kadang-kadang kita orang Islam nih, ya kan, kita tidak menghargai mereka yang berpuasa. Ya, saya minta khususnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah saat di bulan puasa ini kita saling menghargai dan menghormati, walaupun kita non Islam maupun kita Muslim, kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Oke teman-teman, dari cerita masa kecil Ketua DPRD Bengkulu Tengah ini, artinya Ramadan di 80-an itu bukan tentang kemewahan, tapi tentang kebersamaan, tentang kesederhanaan, dan semoga nilai-nilai Ramadan di tahun 80-an ini bisa tetap diterapkan di Ramadan tahun ini. Betul? Amin. Oke, Tribuners, demikian nostalgia Ramadan kita bersama Ketua DPRD Bengkulu Tengah,
Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.